Nah, sekarang masuk ke soal nomor 4. Integral dx per 1 plus x kuadrat itu sama dengan berapa? Seperti tadi, dari a kuadrat plus x kuadrat itu sama dengan ini, ya. Nah, maka 1 plus x kuadrat itu kita jadikan bentuk kayak gini, a kuadrat plus x kuadrat, sehingga satunya diganti jadi 1 kuadrat plus x kuadrat. Terus bentuknya diganti kayak gini, sehingga jadi 1 kuadrat plus 1 kuadrat tangan t kuadrat. Kemudian diganti bentuk kayak gini, jadi 1 kuadrat kali 1 plus tangan t kuadrat. Kemudian diganti bentuk lagi ini, sehingga jadi 1 kuadrat sekan t kuadrat. Atau karena 1 kuadrat adalah 1, maka jadi sekan t kuadrat saja. Kemudian dari 1 kuadrat sama dengan x kuadrat, dari 1 kuadrat plus x kuadrat itu sama dengan 1 kuadrat plus 1 kuadrat tangan t. Maka kita samakan 1 kuadrat sama dengan 1 kuadrat, x kuadrat sama dengan 1 kuadrat t tangan t kuadrat, sehingga kita dapatkan x kuadrat sama dengan 1 kuadrat tangan t kuadrat. Nah, 1 kuadrat tangan t kuadrat bisa dibentuk kayak gini, 1 kali tangan t dikuadratin. Karena p kuadrat sama dengan q kuadrat menghasilkan p sama dengan q, maka dihasilkan x sama dengan 1 kali tangan t. 1 kali tangan t adalah tangan t, sehingga kita dapatkan x sama dengan tangan t. Kemudian dari x sama dengan tangan t, maka kita turunkan dx terhadap dt, yaitu d tangan t terhadap dt. Nah, turunan tangan adalah sekan t kuadrat, sehingga dx terhadap dt sama dengan sekan t kuadrat. Kali silang, ketemulah dx sama dengan sekan t kuadrat dt. Nah, tadi dari x sama dengan ini, x sama dengan 1 kali tangan t, maka kita dapatkan kalau 1 ini saya pindah ke sebelah kiri, kan jadi 1/1, sehingga jadi x per 1 itu sama dengan tangan t. Atau saya balik, tangan t sama dengan x per 1. Nah, tangan itu kan depan per samping, sehingga di sini kalau kita gambar depannya x, sampingnya 1, ya, kita gambar dulu. Nih. Jadi tadi depannya x, sampingnya 1. Nah, yang miringnya kita bisa hitung kayak gini. Jadi miring adalah miring kuadrat, berarti r kuadrat sama dengan depan kuadrat x kuadrat ditambah samping kuadrat 1 kuadrat. Sehingga r saja adalah akar dari x kuadrat ditambah 1 kuadrat. Karena 1 kuadrat sama dengan 1, maka r adalah x kuadrat, akar dari x kuadrat plus 1. Atau kita bisa tuliskan sebagai akar dibalik ini aja, 1 plus x kuadrat. Nah, terus kemudian kita cari sin t. Sin t dari gambar ini, bukan rumusnya depan dibagi miring. Depannya x, miringnya akar x kuadrat plus 1, sehingga jadi sin t adalah x per akar x kuadrat plus 1, atau ditulis x per akar 1 plus x kuadrat. Sedangkan cos t itu adalah samping per miring, sampingnya adalah 1, sehingga jadi 1 per akar x kuadrat plus 1, atau 1 per akar 1 plus x kuadrat. Kemudian kita balik yang tadi. Karena tadi ketemu tangan t sama dengan x per 1, maka artinya bisa kita artikan sebagai t adalah arsnya tangan dari x per 1. Atau karena x per 1 adalah x, maka jadi t adalah arsnya tangan x. Nah, kembali ke soal. Integral dx per 1 plus x kuadrat itu sama dengan tadi dx-nya ketemu nih, dx-nya adalah sekan t kuadrat dt, sehingga kita ganti dx-nya diganti sekan t kuadrat dt. Sedangkan 1 plus x kuadrat, 1 plus x kuadrat itu tadi ketemu nih,
1 plus E kuadrat ketemu sekant T kuadrat. Sehingga kita ganti di situ. 1 plus E kuadrat diganti sekant T kuadrat. Kemudian ini masih dikuadratin lagi. Jadi ini dikuadratkan lagi. Nah, terus dilihat. Ini ada sekant T kuadrat. Di sini ada sekant T dikuadratin. Maka ini bisa dibagi sekant T kuadrat. Ini 1, ini tinggal sekant T kuadrat. Sehingga integralnya hanya seper sekant T kuadrat dt. Nah, ingat kalau seper sekant U itu adalah sama dengan cos U. Maka kalau seper sekant U kuadrat itu adalah cos U kuadrat. Maka ini bisa kita ganti sebagai cos U kuadrat, atau karena di sini variabelnya T, maka ya kita sesuaikan. Jadi dia menjadi cos T kuadrat, sehingga jadi integral cos T kuadrat dt. Kemudian dari rumus yang lalu juga bahwa cos X kuadrat itu sama dengan 1 plus cos 2X per 2. Karena di sini pakai T, ya berarti X-nya kita ganti T. Jadi ini ganti T, ini ganti T. Sehingga cos T kuadrat itu adalah 1 plus cos 2T per 2 dt. Terus ini kan sama saja dengan seperti halnya kalau saya punya gini, A per B itu sama dengan seper B kali A. Sehingga di sini berarti saya bisa menuliskan setengah kali 1 plus cos 2T dt. Karena setengah konstanta, maka keluarkan dari integral. Sehingga jadi setengah integral 1 plus cos 2T dt. Kemudian ini diintegralkan satu-satu. Jadi setengah integral 1 kali dt. Kemudian plus integral cos 2T dt. Nah, untuk yang mencari integral cos 2T dt, maka kita perlu pemisahan. Misal 2T-nya adalah U. Maka kalau kita turunkan du terhadap dt, berarti d dari 2t terhadap dt, itu menghasilkan 2. Kemudian kali silang, berarti du dikali 1, du, kemudian 2 kali dt, 2 dt. Nah, karena di sini adanya dt saja, maka 2-nya dipindah ke samping kiri. Sehingga jadi setengah du sama dengan dt. Kemudian jadi tadi setengah integral dt plus integral cos u sekali setengah u, ya dimasuk-masukkan. Nah, maka setengahnya bisa keluarin dari integral. Sehingga jadi yang di sebelah sini integral dt adalah t, kemudian ini karena setengahnya keluar ya berarti plus setengah integral, di sini tinggal cos u du. Kemudian karena integral cos u du itu adalah sin u, maka jadi setengah kali t plus setengah ini sin u plus c. Kemudian u tadi dikembalikan, u tadi adalah 2t, sehingga jadi setengah kali t plus setengah sin 2t plus c. Terus dikali-kalikan, berarti setengah kali t setengah t, kemudian ditambah setengah kali setengah sin 2t plus c. Nah, ada rumus kalau setengah sin 2t itu sama dengan sin t cos t. Berarti jadi setengah t plus setengah, yang ini diganti. Ya. Nih, sebelah sini diganti jadi sin t cos t plus c. Kemudian kita ganti. Tadi t-nya adalah a tangen x. Berarti setengah a tangen x plus setengah sin t-nya diganti x per akar 1 plus x kuadrat. Cos t-nya diganti kali seper akar 1 plus x kuadrat plus c. Kemudian ini dikalikan x kali 1x, kemudian akar ini kali ini, berarti karena ini sama berarti dikuadratin. Jadi kayak a kali a itu kan sama dengan a kuadrat, sehingga jadi akar 1 plus x kuadrat dikuadratin. Terus kemudian akar 1 plus x kuadrat dikuadratin, berarti jadi di dalam kurung saja, di dalam akar ya, sehingga kayak 2 per 2 kak tadi, sehingga jadi
Hasilnya adalah 1 plus X kuadrat saja. Terus kemudian ini kita kalikan 1 kali X, 2 kali 1 plus X kuadrat. Nah, sehingga hasil penyelesaian dari soal nomor 4 adalah setengah ars tangen X ditambah X per 2 kali 1 plus X kuadrat plus C. Demikian soal nomor 4.